Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Tim PKM UP Umrah akan mempresentasikan hasil pengabdian tim kami yang telah selesai dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Adapun judul daripada PKM kami adalah pelatihan penyusunan modul ajar terintegrasi TPACK untuk guru-guru di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Adapun anggota tim PKM kami terdiri atas saya sendiri, Nefrita, beranggotakan Elva Oprasmani dan EN Sumarni. Sebelum saya memulai presentasi ini, terlebih dahulu tidak lupa diucapkan terima kasih kepada LPPM Umrah yang telah memberikan bantuan pendanaan internal Umrah melalui pengelolaan LPPM untuk kegiatan penelitian dan pengabdian yang diberikan kepada seluruh jajaran dosen yang berada di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Latar belakang, berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan pada SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, masih terdapat beberapa masalah terkait pengembangan modul ajar terintegrasi TPACK, di mana guru masih kurang memahami dalam mengembangkan modul ajar dan memasukkan pendekatan TPACK pada modul ajar yang sesuai dengan ketentuan kurikulum mereka. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga perlu dilakukan pelatihan pembuatan modul ajar kurikulum merdeka. Menurut Wardana 2022, agar guru mudah mengimplementasikan materi dalam kurikulum merdeka, maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan dalam penyusunan dan pengembangan modul ajar. Pengabdian ini juga dilakukan untuk mendukung MOU Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Kota Tanjung Pinang dengan nomor MOU 1379-UN53.0-KS-2020 dalam hal meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Kota Tanjung Pinang. Permasalahan mitra, penerapan kurikulum merdeka yang dilakukan di sekolah mitra, sehingga sekolah mitra perlu menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Salah satunya perubahan dari rencana pelaksana pembelajaran RPP pada kurikulum 2013 menjadi modul ajar pada kurikulum merdeka. Dengan demikian, guru dituntut untuk dapat mengembangkan modul ajar. Masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengembangan modul ajar terintegrasi TPACK, di mana guru masih kurang memahami dalam mengembangkan modul ajar dan memasukkan pendekatan TPACK pada modul ajar yang sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan atau pelatihan dalam mengembangkan modul ajar terintegrasi TPACK. Solusi bagi mitra: 1. Pelatihan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. 2. Pelatihan penyusunan modul ajar terintegrasi TPACK. Metode pengabdian ini dilakukan mulai bulan April hingga November 2024 dan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang. Tahap kegiatan dimulai dengan plan, kemudian do, acts, dan kemudian cek, sebagaimana diurutkan di sini. Ya, plan atau perencanaan, merencanakan pelatihan membuat modul ajar, mengkoordinasikan dengan Kepala SMP Negeri 11 Tanjung Pinang terkait waktu pelaksanaan, meminta guru SMP Negeri 11 Tanjung Pinang untuk menyiapkan alat dan bahan. Do, melakukan 1. Pemaparan materi terkait modul ajar kurikulum merdeka.
2. Pelatihan pembuatan modul ajar kurikulum merdeka terintegrasi TPACK. Cek pemeriksaan. Memeriksa apakah pembuatan modul ajar kurikulum merdeka berhasil. Jika berhasil, maka dilanjutkan modul ajar kurikulum merdeka terintegrasi TPACK dengan proyek. Jika tidak berhasil, perlu diperbaiki dalam pembuatannya agar berhasil. Tindak lanjut. Pelatihan membuat modul ajar terintegrasi TPACK dilengkapi dengan LKPD. Hasil, setelah dilakukan pengabdian terjadi peningkatan pemahaman terlihat dari analisis data diperoleh NGen sebesar 0,89 dengan kategori tinggi. Peserta pelatihan cukup antusias dalam mengikuti pelatihan dan terlibat aktif dalam diskusi tanya jawab. Hal ini dikarenakan peserta pelatihan sebelumnya belum pernah menyusun atau membuat modul ajar terintegrasi TPACK. Selama ini peserta pelatihan melakukan pembelajaran secara mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Berdasarkan hasil pendampingan terlihat peningkatan kemampuan guru dalam pengintegrasian TPACK dalam modul ajar. Guru sudah mampu menyelesaikan TPACK sesuai dengan langkah kegiatan yang ada di modul ajar. Ini bukti bahwasannya artikel pengabdian ini telah disubmit pada jurnal pengabdian masyarakat. Sebagai bukti dapat terlihat pada tampilan ini. Kemudian artikel pengabdian tersebut telah disubmit pada Tumaega, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Andi Jema Palopo. Demikian presentasi saya pada kesempatan ini. Mohon maaf atas salah dan silap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. Basmalah, semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Para penonton sangat kalian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala menuntut salah berdoa kepada Esa agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Muslim, izinkan saya yang akan memimpin doa. Infografis, karena sudah diferensiasi gaya belajar. Jadi boleh salah satu, boleh dua, boleh tiga tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu. Ini menganalisis dan mengevaluasi karena sintaks dari PBL ada 5, maka Bapak Ibu juga memasukkan ke 5 sintaks dalam modul ajar Bapak Ibu. Iya. Nah, ini ada asesmen diagnostik. Jadi sebelum proses pembelajaran boleh di awal semester atau pas proses pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membuat kelompoknya seperti apa? Bapak Ibu boleh di awal pembelajaran memberikan asesmen diagnostik awal. Iya. Ini ada asesmen formatifnya. Pretest. Asesmen awal. Ini bisa, jadi dikelompokkan sesuai, mungkin sesuai nilainya, ya kan, sesuai dengan kedalaman materi yang sudah dia pahami. Kalau umpamanya dari materi yang Bapak tanyakan itu mereka sudah paham semua, berarti Pak yang Bapak ajarkan jangan materi itu lagi, karena kan mereka sini baca di rumah umpamanya, terus dia kita kasih tes, nanti dia paham dengan membaca. Lanjutkan dengan materi yang lain sesuai dengan konten Bapak hari itu, gitu ya Pak ya.
Jadi bentuk asesmen itu terserah Pak. Yang enaknya guru apa? Mau ngasih 2 pertanyaan aja juga boleh. Siapa yang belajarnya sambil dengan musik? Tapi kan dapat juga di situ, kira-kira gitu. Tadi apa lagi Pak? Asesmen Bu, bagaimana? Dalam kurikulum Merdeka ini Pak, jadi yang akan diambil nilainya asesmen sumatif. Cuman ada sebagian pengawas, sayang asesmen formatif itu kan asesmen yang dilakukan pada saat proses sedang berlangsung. Kan sayang pemain anak tuh rajin kita baca data terus nilainya tak kita hargai. Jadi ada sebagian pengawas gitu ya, kesepakatan mereka dan juga diterapkan di sekolah, silakan manfaatkan juga asesmen formatifnya. Mungkin dengan bobot yang sama atau bobot yang berbeda, atau nggak mau saya masukkan asesmen formatif, kamarnya enggak Pak. Karena dalam kurikulum Merdeka asesmen formatif itu adalah asesmen yang tidak dipakai mengukur keberhasilan siswa, tapi hanya untuk melihat keterlaksanaan proses pembelajarannya. Nah, asesmen sumatif itu baru setelah Bapak Ibu selesai mengajarkan satu konten. Nah, kayak kita dulu kan asesmen sumatif ini kalau kurikulum 13 ulangan harian Pak. Siap 1 kali itu ulangan harian. Sekarang siap TP konten itu lakukan asesmen sumatif. Nah, dalam rapor saya tidak tahu juga rapor seperti apa, tapi berdasarkan sekolah dampingan saya itu asesmen sumatif itu umpamanya semester ini dibuat 10 kolom. Gitu ya Pak. Apakah Bapak Ibu mau ngaduknya langsung jadi 1 atau asesmen sumatif pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, Kepala SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim, khususnya tim dosen dari Umrah, yaitu Ibu Dr. Nefrita MPD beserta tim, di mana beliau sudah melaksanakan pengabdian kepada guru-guru SMP Negeri 11. Beliau selama 2 hari membimbing kami guru-guru dalam rangka menyusun modul ajar yang terintegrasi dengan TPACK. Kegiatan berlangsung sangat interaktif. Beliau mengupas tentang kurikulum Merdeka, mengupas bagaimana penyusunan modul ajar, sekaligus langsung dengan implementasinya TPACK-nya, sehingga modul-modul yang sudah disusun kawan, yang sudah disusun guru itu dapat direvisi pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat seperti itu. Ilmu yang kami dapatkan adalah sebetulnya kami sudah melaksanakan penggunakan teknologi, tetapi pada saat hadirnya Bu Nefrita bersama dengan tim itu dapat mempertegas dan memperkuat kami bahwasanya media yang kami gunakan itu sudah terintegrasikan dengan TPACK. Tidak pun menggunakan IT, tetapi asalkan pembelajaran itu sudah terintegrasi dengan media, itu sudah menjadi sebuah integrasi. Nah, pemahaman seperti itulah yang Bu Nefrita ajarkan kepada kami, kemudian materi-materi yang sangat inspiratif kemarin, sehingga kami menjadi menambah wawasan kami dalam menyusun modul ajar khususnya kurikulum Merdeka. Kepada Ibu Nefrita dan tim, kami seluruh keluarga besar SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, khususnya guru-guru, mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, perhatiannya, dan bimbingannya. Insya Allah ke depannya kegiatan ini akan kami lanjutkan. Dalam hal ini bisa kami lakukan dan kami refleksikan. Tatkala kami memerlukan bimbingan, kami mohon Ibu dapat terus membimbing kami di lain kesempatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Nefrita dan tim. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kami dan khususnya kepada guru-guru, dan nanti bisa dirasakan oleh seluruh peserta didik khususnya di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.